your boat is not in hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bu Tazkiyatul Fitriyah akan melanjutkan pembelajaran tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, dan juga struktur teks ulasan. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan. Nah, beberapa teks, semua teks ya memiliki kaidah kebahasaan, namun ada yang membedakan pada kaidah teks ulasan dengan kaidah kebahasaan teks yang lainnya. Pertama, menggunakan istilah. Nah, istilah ini dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, menggunakan istilah umum dan istilah khusus. Apa bedanya istilah umum dengan istilah khusus? Kalau istilah umum itu suatu kata yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Jadi di bidang apapun bisa menggunakan kata tersebut. Sedangkan istilah khusus, suatu kata yang penggunaan serta maknanya terbatas untuk bidang tertentu. Dan biasanya pemakaiannya ini hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Contohnya, istilah umum, buku, nanti istilah khususnya ada biografi, ada novel, ada juga pengetahuan populer, dan sebagainya. Kemudian kata umumnya film, itu bisa berbentuk komedi. Terus, bunga bisa bunga matahari, bunga mawar, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang kedua itu menggunakan antonim. Kalian sudah mempelajari antonim itu sejak SD. Berarti sudah tidak ada kesulitan lagi ya. Namun Bu Tasya akan mengingatkan sekilas, antonim itu adalah makna yang berlawanan dengan kata yang lain. Contohnya kalau digunakan di dalam teks ulasan. Di samping memiliki berbagai kelebihan, ternyata novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, antonimnya adalah kata kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, menggunakan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Nah, kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kalau konkret pastinya bisa dilihat dari segi fisik. Kalau abstrak itu tidak bisa dilihat dari segi fisik. Berikut contohnya. Novel Laskar Pelangi diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah, baik SD maupun SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Nah, yang Bu Tazkiah beri tanda warna merah, kata novel ini adalah kata benda konkret. Jadi bisa kita lihat dari segi fisik. Novel Laskar Pelangi ada benda yang berwujud. Sedangkan kehidupan dan keterbatasan yang berwarna biru ini merupakan kata benda tetapi tidak bisa kita lihat dari segi fisik. Bisa juga disebut dengan kata benda abstrak. Nah, sudah tahu bedanya ya? Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan berikutnya. Nomor 4 ada verba. Verba itu merupakan kata kerja. Verba dibagi menjadi dua macam, yaitu verba aktif dan verba pasif. Sebenarnya verba aktif dan verba pasif ini sudah kita pelajari materi yang telah lalu ya. Tapi Bu Tazkiah ingatkan lagi, kalau verba aktif atau kalimat aktif biasanya kalian menyebutnya ya, itu adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan ataupun perbuatan. Subjeknya melakukan pekerjaan. Dan predikatnya diawali dengan me atau ber.
Sedangkan verba pasif berarti nanti berlawanan ya. Sekarang Bu Taskia tunjukkan dulu contohnya verba aktif. Novel ini bercerita tentang semangat juang dari anak-anak kampung Belitung untuk mengubah nasib mereka melalui sekolah. Sebagian besar orang tua mereka lebih senang melihat anak-anaknya bekerja membantu orang tua daripada belajar di sekolah. Nah, di sini sudah Bu Taskia beri tanda merah, bercerita itu menggunakan awalan ber. Kemudian mengubah itu melalui, melihat, dan membantu. Itu merupakan contoh kata kerja aktif. Sedangkan verba pasif atau kalimat pasif, ini yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan, atau hasil. Jadi predikatnya diawali dengan di, ter, atau kean. Contohnya, suramnya pendidikan di desa itu tergambar jelas ketika SD Muhammadiyah terancam tutup jika murid baru sekolah itu tidak mencapai 10 orang. Di sini ada kata tergambar sama terancam. Nah, itu merupakan contoh verba pasif. Bisa membedakan ya antara aktif dengan pasif. Contoh yang lainnya, penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca. Apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Nah, di sini ada kata diletakkan, berarti predikatnya diawali dengan di, contoh verba pasif. Kalau di bagian itu namanya bukan predikat ya, dia adalah kata depan, maka penulisannya dipisah. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti. Ada pronomina persona, berarti kata ganti orang. Ada juga pronomina penunjuk, berarti kata ganti tunjuk, dan juga pronomina pemilik atau kata ganti pemilik. Pronomina persona ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pronomina persona orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu mengacu pada diri kita sendiri. Orang kedua berarti mengacu pada orang yang kita ajak berbicara, dan orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Kemudian ada juga yang tunggal, berarti hanya satu orang saja, dan jamak itu lebih dari satu. Pronomina persona, orang pertama tunggal, itu bisa menggunakan kata aku, daku, saya. Sedangkan jamaknya bisa menggunakan kata kami atau kita. Orang kedua tunggal bisa menggunakan kamu, Anda, saudara, dan jamaknya adalah kalian, titik-titik sekalian. Maksudnya bisa kamu sekalian, Anda sekalian, atau saudara sekalian. Sedangkan orang ketiga tunggal bisa menggunakan kata ia, dia, dan beliau. Jamaknya mereka. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya ada pronomina penunjuk. Ada pronomina penunjuk benda, kita bisa menggunakan kata ini, itu, tersebut. Misalkan novel Laskar Pelangi isinya sangat menginspirasi. Novel ini saya gunakan untuk memotivasi agar kita bisa belajar dengan tekun, dengan kondisi yang tidak terbatas atau dengan kondisi yang berkecukupan. Selanjutnya ada pronomina pemilik. Ada pronomina pemilik orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau orang pertama bisa menggunakan ku, bukuku. Orang kedua bisa pakai mu, bukumu. Sedangkan orang ketiga bisa menggunakan nya, bukunya. Itu ya, pronomina pemilik. Sudah bisa membedakan antara pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina pemilik. Nah, ini semuanya sering kita gunakan di dalam menulis teks ulasan.
Contohnya, Andrea dengan sadar menulis tentang sastra motivasi. Ia menceritakan perjuangan kaum putra daerah yang memiliki banyak keterbatasan, tetapi justru memiliki semangat yang besar untuk memperoleh pendidikan. Nah, yang berwarna hijau ini menggunakan kata ia. Ia berarti tadi adalah pronomina persona atau kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya, novel berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi guratan Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini mengisahkan tentang kehidupan masa kanak-kanak beberapa bocah di Belitung. Nah, ada kata ini yang Bu Taskia beri warna ungu, menunjukkan pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk benda ya. Jadi dia bisa merujuk atau kata rujukan ya, merujuk pada kata novel Laskar Pelangi. Contoh yang selanjutnya, cerita dimulai dari sebuah sekolah yang mirip dengan gedung kopra. Sebuah sekolah dasar swasta yaitu SD Muhammadiyah akan terancam tutup apabila jumlah muridnya tahun ini tidak mencapai angka 10. Nah, di sini ada kata nya yang Bu Taskia beri warna biru. Kira-kira dia merupakan pronomina apa? Ya, dia adalah pronomina pemilik atau kata ganti pemilik orang ketiga. Kaidah kebahasan yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini sudah Bu Taskia jelaskan pada video sebelumnya. Kalian nanti bisa mengecek di buku catatan kalian. Konjungsi atau kata ganti ya, bisa juga disebut dengan kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf. Jadi konjungsi ini disebut dengan kata tugas atau kata penghubung. Konjungsi ini nanti dibedakan menjadi konjungsi intrakalimat yang terdiri dari koordinatif atau setara, subordinatif bertingkat, dan korelatif berpasangan. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, dan diawali dengan huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. Serta ada juga konjungsi antar paragraf, berarti menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang sebelumnya. Lebih lengkapnya silakan kalian cek lagi pada pembelajaran yang sebelumnya. Contoh apabila digunakan di dalam teks ulasan. SD Muhammadiyah adalah sekolah kecil yang bahkan tidak dianggap layak untuk disebut sebagai sekolah karena bangunannya sudah hampir roboh. Nah, yang berwarna merah ada kata untuk dan karena. Untuk ini menunjukkan konjungsi subordinatif keterangan tujuan. Sedangkan karena itu merupakan konjungsi subordinatif keterangan sebab. Selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa proposisional seperti di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Nah, preposisi ini biasa disebut dengan kata depan ya, kalian tidak usah bingung. Contohnya, apabila digunakan dalam teks ulasan, Andrea juga menceritakan kondisi sosial dan kondisi alam di Belitung secara eksplisit. Dijelaskan bahwa sepertiga dari total populasi di Pulau Belitung adalah orang Tionghoa dan bagian sisanya adalah orang Melayu. Nah, di situ yang berwarna merah ada kata di dan dari. Disepasi ya. Kalau disepasi itu namanya preposisi, namun kalau digabung itu namanya imbuhan. Di Belitung berarti dia preposisi atau kata depan. Tapi kalau dimakan, dibaca, ditulis, nah itu adalah imbuhan atau prefix yang berada di depan. Selanjutnya ada ungkapan perbandingan. Apa itu ungkapan perbandingan?
yaitu suatu upaya untuk mengamati persamaan atau perbedaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih. Contohnya, daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa, dan sebagainya. Contohnya, novel ini layak dibaca karena memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Nah, berarti membandingkan antara kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada verba material atau kata kerja yang bisa kita lihat dari segi fisik yang menyatakan kegiatan fisik. Contohnya, membaca, menulis, memukul. Nah, itu adalah kata kerja material atau verba material. Bisa juga dikatakan sebagai lawannya verba mental. Kalau verba mental itu tidak bisa dilihat dari segi fisik ya. Misalkan menyukai, memikirkan, menyetujui. Nah, itu tidak bisa dilihat dari segi fisik, namanya verba mental. Tapi yang sering digunakan dalam teks ulasan itu adalah verba material. Contohnya seperti berikut. Andrea dengan sadar menulis tentang sastra motivasi. Nah, menulis itu bisa kita lihat ya. Makanya disebut dengan verba material. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ke-10 adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa dan tidak menggunakan konjungsi. Apa yang disebut dengan klausa? Klausa itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Boleh disertai objek pelengkap atau keterangan, boleh juga tidak. Contohnya, buku ini cocok dibaca oleh kalangan remaja rentang usia 10 sampai 16 tahun. Nah, di sini hanya memiliki satu subjek ya, buku ini. Kemudian, satu predikat yaitu cocok dibaca. Objeknya juga hanya satu, oleh kalangan remaja rentang usia 10 sampai 16 tahun. Kalimat simpleks ini juga sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Silakan kalian nanti cek lagi di buku catatan atau di video Butaskia sebelumnya ya. Selain kalimat simpleks juga ada kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini ada 3 jenis. Ada kalimat kompleks setara atau yang disebut dengan parataktik. Ada kalimat kompleks bertingkat atau hipotaktik dan kalimat kompleks campuran. Tentunya semua memiliki ciri yang berbeda. Kalau setara atau parataktik dia menggunakan konjungsi yang koordinatif, sedangkan yang bertingkat atau hipotaktik dia menggunakan konjungsi subordinatif, dan kalimat kompleks campuran itu menggunakan konjungsi dua-duanya. Ada konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, kalimat kompleks ini memiliki minimal terdiri dari 2 klausa, berarti boleh lebih ya untuk yang setara dan bertingkat. Namun untuk yang campuran dia minimal memiliki 3 klausa. Pastinya juga menggunakan konjungsi. Berikut contohnya, Andrea menceritakan kondisi sosial dan kondisi alam di Belitung secara eksplisit. Nah, di sini ada kata dan. Dan itu merupakan konjungsi koordinatif. Jadi, kalimat tersebut termasuk kalimat kompleks setara atau parataktik. Contoh yang kedua, SD Muhammadiyah adalah sekolah kecil yang bahkan tidak dianggap layak untuk disebut sebagai sekolah karena bangunannya sudah hampir roboh. Nah, ini ada 2 konjungsi, namun semuanya merupakan konjungsi subordinatif. Ada untuk yang menunjukkan tujuan dan karena yang menunjukkan sebab. Meskipun ada 2 konjungsi, tetapi sama-sama subordinatif, sehingga kalimat ini disebut kalimat kompleks bertingkat atau hipotaktik. Dan contoh yang terakhir ada
Dijelaskan bahwa sepertiga dari total populasi di Pulau Belitung adalah orang Tionghoa dan bagian sisanya adalah orang Melayu. Nah, bisa kita lihat yang berwarna merah ini ada dua konjungsi yang berbeda, bahwa itu menunjukkan konjungsi subordinatif keterangan penjelas. Sedangkan dan itu merupakan konjungsi koordinatif keterangan penambahan. Karena ada dua konjungsi yang berbeda, maka kalimat ini disebut kalimat kompleks campuran. Nah, bagaimana? Sudah paham? Ada 11 kaidah kebahasaan yang harus kita cantumkan ketika membuat teks ulasan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari Bu Taskia. Salam.